Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah, bil khusus nahdiyin dan nahdiyat yang dirahmati Allah. Pertama-tama senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang penuh keberkahan ini kita masih diberi kesempatan, diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga Allah menyampaikan kita nanti sampai pada penghujung bulan Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kedua kalinya salawat salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya menjadi panutan kita, dan tentunya kita umat Islam berharap nanti kita mendapat syafaat di hari kiamat dan di akhirat. Para hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan ruh kehidupan. Kenapa saya mengambil tema Al-Quran? Tentu bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan, sehingga bisa kita katakan bahwa syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Maka dari itu saya tidak akan bisa membahas begitu banyak tentang faedah dan fungsi Al-Quran, tapi hanya sedikit, bahwa Al-Quran merupakan ruh daripada kehidupan seseorang. Al-Quran bisa menghidupkan hati seseorang. Al-Quran bisa menata amal seseorang, dan Al-Quran bisa membimbing akal seseorang. Karena setiap orang mempunyai pikiran yang liar, tidak terarah. Akan tetapi kalau menggunakan konsep Al-Quran, insya Allah apa yang mereka pikirkan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh syariat. Maka dari itu Al-Quran sebagai ruh daripada kehidupan, tentunya yang dimaksud di sini adalah sebagai ruhnya hati. Sebagaimana jasad perlu pada ruh, begitu juga hati memerlukan ruh. Di mana ruhnya hati adalah Al-Quranul Karim. Hal yang demikian juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitupun auhayna, kami wahyukan kepadamu, ruhan, ruh min amrina, dari perintah. Kata ruh di sini, para mufassir memaknai bahwa ruh di sini adalah Al-Quran, sebagaimana yang dikutip oleh pengarang kitab Tafsir Al-Wasit. Beliau mengutip dari Imam Ibnu Katsir dan juga Imam Al-Qurtubi bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah Al-Quran. Tentu penamaan ini tidak serta-merta, ada hikmah, ada rahasia kenapa dikatakan ruh. Ini memberi indikasi bahwa Al-Quran itu merupakan ruh bagi kehidupan hati kita. Bagaimana seseorang itu akan bisa hidup secara hakiki kalau
pikiran, hati, serta akalnya tidak mengikuti metode dan cara berpikirnya Al-Quran. Karena kalau tidak demikian, sama saja dia hanya hidup secara biologis, tetapi secara maknawi mati karena kehidupannya tidak diwarnai oleh Al-Quran. Awaman kana maitan fa ahyaina, sebagaimana juga difirmankan oleh Allah bahwa demikianlah kami, atau awaman kana maitan, atau seseorang yang mati lalu kami hidupkan. Atau di sini dimaknakan mati di situ adalah mereka tersesat, mereka mati hatinya. Dalam penafsiran lain bahwa mati di situ adalah kafir, mereka kafir lalu Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga mereka bisa berada di dalam Islam, yaitu agama yang memang diridhoi dan dianjurkan oleh syariat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di dalam bulan Ramadan ini kita cara menghidupkan kehidupan di dalam diri kita. Pertama, kita harus tentunya harus banyak membaca Al-Quran. Apakah dengan membaca Al-Quran itu lalu hati kita akan hidup? Setidaknya dengan banyak membaca Al-Quran, hati kita menjadi tentram dan tenang. Apalagi ketika membaca Al-Quran disertai dengan dipahami, tadabbur maknanya. Tentu ini akan membawa kita kepada pengalaman spiritual dan juga pengalaman alam pikiran kita jauh melampaui apa yang kita pikirkan sehari-hari. Karena yang ada di dalam Al-Quran tentunya banyak sekali yang tidak terlihat oleh kita, akan tetapi itu adalah nyata. Maka dari itu para pemirsa yang dirahmati Allah, saran kami tentu selain banyak membaca Al-Quran, kita perlu membuka terjemah, paling sederhana membuka terjemah. Dan kalau kita mempunyai kemampuan untuk membaca tafsir, kita tentunya harus sedikit banyak membaca tafsir Al-Quran agar hati kita semakin hidup. Karena yang kita baca di dalam tafsir itu tentu di luar naluri kita yang sehari-hari kita temui, dan itu akan menguatkan iman kita. Tentu rasa ini tidak bisa diceritakan, akan tetapi akan bisa dirasakan manakala Anda juga nanti membaca terjemah. Lebih-lebih Anda bisa membaca tafsir yang sudah ada. Mungkin demikian dan yang dapat kami sampaikan, sedikit yang dapat kami paparkan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya harapan kami dengan membawakan tema ini, kami sendiri semangat membaca Al-Quran, berharap bahwa kami juga semangat untuk mengkaji Al-Quran, baik dalam makna ataupun penafsiran oleh mufassir, tim expert Al-Quran yang sudah kredibel, yang sudah diakui oleh dunia. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.